Para opa dan oma, Bapak Ibu, saudara-saudariku, anak-anak yang terkasih di dalam Kristus. Kalau kita ini menyukai tempat-tempat wisata yang indah, apakah karena diceritakan orang lain kepada kita, atau kita lihat di media sosial, kita akan mulai berpikir dan mengambil keputusan kapan kita mau pergi ke tempat-tempat demikian. Sebab panorama alam, mungkin juga keindahan bangunan-bangunan fisik itu sangat menarik buat kita. Sehingga kita mengambil pilihan untuk mendatangi tempat-tempat itu dan menikmatinya. Berkaitan dengan dunia ini selalu menawarkan hal-hal yang indah, hal-hal yang menarik, dan kita punya kesempatan untuk mendapatkan itu. Kalau kita menyukai jabatan dan pekerjaan tertentu, kita juga akan berjuang untuk memperolehnya. Kalau kita suka dengan berbagai macam bentuk barang yang ada di sejumlah tempat yang menjual barang-barang itu, kita juga akan berjuang untuk mendapatkan itu. Bahkan ada risikonya adalah kita mengurus semua yang kita mau. Kita ingin mendapatkan sejumlah hal yang ditawarkan oleh dunia ini, berikut uang dan materi, berikut jabatan dan kedudukan, berikut mengunjungi tempat-tempat yang indah, sampai kita tidak punya waktu untuk mengurus surga yang adalah tempat abadi yang harus kita kagumi. Barangkali kekaguman kita akan apa yang ditunjukkan oleh dunia jauh lebih tinggi daripada kekaguman kita akan surga yang ditawarkan oleh Allah. Kita semua tentu juga tahu di dunia ini tidak ada yang abadi. Semua hanya sesaat saja. Tetapi surga adalah hal yang abadi, bukan sesaat. Untuk dapat memiliki surga yang isinya adalah kehidupan kekal yang disiapkan oleh Allah Bapa, iman harus menjadi pilihan penting. Iman harus membentuk seluruh kehidupan kita, supaya surga tidak hanya menjadi cita-cita, tidak hanya menjadi harapan, tidak hanya menjadi mimpi, tetapi surga pada akhirnya menjadi milik kita, menjadi tempat huni kita selama-lamanya. Sekali lagi, itu hanya mungkin kalau iman menjadi pilihan utama. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, bacaan kedua yang kita dengarkan bersama pada sore hari ini memberi catatan oleh surat pastoral dari Rasul Paulus tentang segala sesuatu di dunia ini akan berlalu. Itu artinya tidak akan abadi. Maka ketika kita terlalu jauh untuk mendapatkan hal-hal yang di dunia ini, lalu lupa memikirkan tentang kehidupan surgawi, tobat harus jadi pilihan paling utama. Tadi kita dengar dalam bacaan pertama, Allah merencanakan untuk menghancur leburkan kota Ninive yang sangat terkenal pada zaman itu dan dikagumi oleh begitu banyak orang yang tinggal di Ninive. Kekaguman pada bangunan-bangunan fisik di kota itu. Sementara penduduknya hidupnya tidak sesuai dengan imannya kepada Allah.
Seluruh kehidupannya jauh sekali dari apa yang diharapkan oleh Tuhan, karena mereka hanya sampai tahap mengagumi keindahan dunia kota Niniwe. Allah mau menghancur leburkan kota Niniwe itu, artinya juga termasuk semua yang ada di dalam kota itu. Maka Allah beri peringatan kepada penduduk Niniwe melalui nabinya Yunus yang diminta oleh Allah untuk mewartakan pertobatan kepada penduduk kota Niniwe. 40 hari lagi kota Niniwe ini akan dijungkir balikan oleh Allah jika tidak bertobat. Penduduk Niniwe mendengarkan pewartaan Yunus, mengambil keputusan bertobat. Pilihan bertobat ini lalu menyebabkan Allah menyesal dan membatalkan rencananya untuk menghancurkan kota Niniwe, termasuk seluruh penduduknya yang ada di dalam kota itu. Berarti dengan tobat Allah menghadirkan keselamatan. Hal ini dipertegas di dalam bacaan Injil ketika Yesus datang dan memberitakan kepada para pendengarnya. Dan ini pertama kali Yesus melakukan tugas perutusan sesudah kembali dari 40 hari 40 malam berpuasa di padang gurun. Kalimat pertama yang diwartakan oleh Yesus kepada khalayak ramai adalah, waktunya telah genap. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Waktunya sudah dekat. Artinya, kita semua ini tidak tahu kapan kita akan meninggalkan dunia ini dalam bentuk kematian. Hanya Tuhan yang tahu. Tetapi, kalau kita mau, kalau kita sadar, kita akan berubah, kita akan bertobat sebelum kita mati. Karena hanya tobat, sekali lagi, yang membuat kita layak untuk memiliki dunia yang lain, yaitu surga yang abadi. Tidak seperti dunia sekarang yang akan berlalu. Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Yesus kemudian memanggil beberapa orang, Simon dan Andreas, saudara Simon, kemudian Yakobus dan Yohanes, anak Zebedeus. Alasan Yesus memanggil 4 pribadi ini, karena Yesus mau mengajak 4 orang ini untuk ikut ambil bagian di dalam mewartakan kabar gembira tentang kerajaan Allah yang isinya keselamatan kekal yang akan diberikan kepada setiap orang yang bertobat. 4 orang ini bukan orang hebat. Mereka bukan datang dari kelompok ahli-ahli Taurat atau kelompok keluarga imam-imam kepala. Yang notabene pengetahuan iman tentang kerajaan Allah itu sangat maksimal dikuasai. 4 pribadi ini cuma nelayan. Orang miskin. Kelompok orang-orang kecil yang sangat tidak diperhitungkan dalam tatanan masyarakat Yahudi. Yesus memanggil dan memilih mereka karena karakter seorang nelayan selalu membentuk hidup seseorang dengan daya juang yang tinggi. Artinya, Yesus mau mengikut sertakan orang-orang yang punya daya juang tinggi di dalam mewartakan dan menghadirkan kabar gembira tentang kerajaan Allah. 4 pribadi ini juga datang dari keluarga. Simon dan Andreas bersaudara, Yakobus dan Yohanes juga bersaudara. Tuhan mau orang-orang yang menyertainya adalah orang-orang yang didukung oleh keluarganya. Sebab yang dilakukan adalah tujuannya luhur,
untuk mewartakan kabar gembira tentang kerajaan Allah. Coba kita lihat ke dalam diri sendiri. Kita yang sementara ada di tengah dunia ini, yang pasti juga mudah mengagumi apa saja yang ada di dunia ini, selalu berjuang untuk mendapatkannya. Syukur-syukur saat kita berjuang mendapatkannya, kita tidak pernah lupa untuk berjuang mendapatkan surga. Jika hidup kita di dunia ini dengan segala peluang untuk mendapatkan dunia itu menyebabkan kita menggeser kehadiran surga yang adalah tempat huni abadi yang disiapkan oleh Allah, maka tobat yang diwartakan oleh Yesus, tobat yang disampaikan oleh Yunus harus menjadi pilihan penting buat kita. Saat kita memilih tobat, kita mengakui kemahakuasaan Allah, dan kita benar-benar ingin menikmati surgawi saat Tuhan memanggil kita keluar dari dunia ini menuju kepada kehidupan surgawi kelak. Mungkinkah kita mencintai tobat? Benarkah kita ini selalu merindukan surga sehingga tobat tidak hanya kita dengar pewartaan oleh gereja, tetapi benar-benar kita mau ambil dan sikap tobat menjadi pilihan penting supaya kita punya tempat dalam kehidupan surgawi kelak. Dan bagian yang lain, sebagaimana Yesus mengajak Simon dan Andreas, Yakobus dan Yohanes untuk menjadi penjala manusia, ikut ambil bagian di dalam karya pewartaan kerajaan Allah tentang keselamatan hidup manusia, demikian pun kita dipanggil oleh Allah untuk terlibat dalam berbagai macam karya pewartaan kerajaan Allah itu. Kapan kita benar-benar dipanggil oleh Allah untuk ambil bagian dalam karya pewartaan seperti demikian? Sadar atau tidak sadar, saat kita menerima pembaptisan, pada titik itulah Tuhan memanggil dan memilih kita untuk ambil bagian di dalam karya pewartaan kerajaan Allah yang dibangun oleh Yesus Putranya. Sebab sakramen baptis menyebabkan kita ambil bagian dalam tugas Yesus sebagai imam, sebagai nabi, sebagai raja. Salah satunya adalah mewartakan tentang waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Tentu sesuai dengan kapasitas panggilan hidup kita masing-masing. Bapak Ibu saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, semoga dua hal ini, yaitu tobat sebagai pilihan penting untuk menikmati surgawi kelak dan kerelaan untuk ambil bagian di dalam menghadirkan kabar gembira kepada hidup banyak orang, boleh menjadi catatan hidup iman kita dan boleh menjadi bagian dari seluruh hari-hari hidup kita di dunia ini menuju kepada surga yang adalah harapan dan tujuan luhur hidup iman di dunia ini. Amin.